man who said I'd rather be lucky. It's scary to think so much as that. And for a split second, it can either go... Berlatar di London, film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chris Wilton, yang mana hari itu ia nampak melamar pekerjaan sebagai pelatih tenis. Dengan segala prestasi dan jam terbang sebagai atlet tenis profesional, tak begitu sulit bagi Chris untuk mendapatkan posisi sebagai pelatih tenis. Nice? Yes, I've had a good deal of experience. Yes, and references are excellent. You can begin this weekend. Thank you very much. Beberapa hari setelah kejadian itu, sang manajer membawa seorang pria bernama Tom untuk dilatih oleh Chris, di mana perkenalan tersebut membuat Tom merasa Chris pelatih yang sangat friendly. Gaya Chris bergaul yang fleksibel dan memiliki hobi yang sama, yaitu menonton opera, membuat Tom semakin dekat dengan Chris. Tom juga mengajak Chris menonton opera bersama keluarganya. Do you like opera, really? I love opera. Covent Garden. Can I go to the opera tomorrow night? Yeah, we've got a box and someone's not coming. Di malam tersebut, Tom memperkenalkan ayah, ibu, dan juga adiknya yang bernama Chloe. Chris disambut begitu hangat oleh keluarga Tom, terlebih Chloe yang bahkan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di hari berikutnya, Chloe mencari Chris ke tempat latihan, di mana meskipun tak hobi tenis, Chloe meminta Chris mengajarinya. You have a very unique style. Yeah, it's cool. Di sana mereka pun berbincang, di mana Chris mengatakan kalau ia berasal dari Irlandia. Ia datang dari keluarga miskin dan ingin mencoba keberuntungannya di London. Pengakuan tersebut rupanya membuat Chloe semakin tertarik dengan kepribadian seorang Chris. It's perfect. It'd be my pleasure to take... At least give you some free tennis lessons. Shall we meet for lunch first? Sweaty tennis players. Exactly what they expect. Satu hari Chris mendapatkan undangan ke pesta yang diadakan oleh keluarga Tom. Disitulah Chris melihat seorang gadis cantik dan seksi sedang bermain pingpong. Chris nampak begitu tersihir dengan kecantikan wanita tersebut dan mulai mencoba menggodanya. What did I walk into? May I? Please. Namun tak lama Tom datang dan mengatakan kalau gadis itu bernama Nola dan mereka sudah bertunangan. Did anyone ever tell you you have very sensual lips? Extremely aggressive. I'm not. Chris Wilton, this is Nola Rice. My pleasure. I was trying... Yeah. Tom juga bercerita kalau ia sangat mencintai Nola, tapi ibunya tak begitu menyukai hubungan mereka, lantaran Nola adalah seorang janda. What do you think? I'd love to. Why not? Lead on. Quickly. Seiring waktu berjalan, Chris dan Chloe semakin dekat satu sama lain. Hingga pada suatu hari, Chloe menyatakan kalau ia sangat mencintai Chris. Do you need money? Your place or mine? I don't. Akhirnya Chloe pun mengungkap perihal hubungannya dengan Chris pada keluarganya. Dan rupanya ayah dan ibunya tak mempermasalahkan kondisi ekonomi Chris yang tergolong pas-pasan. Mereka lebih melihat Chris sebagai pria yang bertanggung jawab. Chloe lalu menanyai Alex ayahnya apakah mungkin ada lowongan kerja untuk Chris di perusahaannya. Ia tahu Chris tak ada background di dunia bisnis, namun ia yakin Chris orang yang cepat belajar. Ia juga pasti akan berjuang demi masa depan mereka yang lebih baik. I liked him. I Just in conversation the other day about Dostoevsky. Place in one of your companies or something. He's open, you know, about his future. Di malam harinya di resto, Chloe pun mengutarakan keinginannya agar Chris bisa bekerja di perusahaan sang ayah. Awalnya Chris merasa pesimis karena ia tak pernah mengenal dunia bisnis. Namun karena dorongan dari Chloe, Chris pun akhirnya bersedia mencobanya. Tak lama datanglah Tom bersama Nola. Disitulah untuk kedua kalinya Chris bertemu dengan Nola. It's unbelievable. I swear. Once. But Tom likes all those... I drove an Aston Martin. Really? Di sana juga terungkap kalau Nola adalah model iklan yang ingin mencoba keberuntungannya di dunia film. Di saat mereka berbincang-bincang, berkali-kali Chris menatap Nola dengan tatapan yang tak biasa. Dan Nola sepertinya menyadari hal tersebut. There's no design. I was just saying that... Have you decided on... Pullini Montrachet, thank you.
Keesokan paginya, Chris akhirnya menemui kepala manajer di perusahaan Alex, di mana mereka sudah menyiapkan satu pekerjaan yang cocok untuk Chris untuk mengawali karirnya di dunia bisnis. Chris pun mengabari hari pertamanya itu pada Chloe. Tentu saja Chloe begitu happy mendengar kabar tersebut. Di sanalah juga Chloe mengatakan kalau Tom mengajak mereka nonton, namun Chris rupanya tak mau ikut karena ia capek. Akan tetapi setelah mendengar kalau Nola juga ikut, mendadak Chris berubah pikiran. Stone, we could have joined them. We always have fun with them and... Di malam harinya mereka pun menunggu Tom di gedung bioskop. Namun saat Tom sampai di sana, ia berkata kalau Nola sakit kepala. Wajah Chris pun langsung berubah ketika tak melihat Nola bersama Tom. Beberapa minggu berlalu, secara tak sengaja Chris melihat Nola di jalan. Nola pun berkata kalau ia akan mengikuti audisi. Chris nampaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan berdua itu. Ia pun menawarkan diri menemani Nola untuk sekedar memberikan dukungan moral. Have you ever tried yoga? Berjam-jam lamanya Nola mengikuti proses audisi tersebut. Ia pun kaget karena Chris masih ada di sana. Di sanalah Nola mengaku kalau ia gagal. Hello, hi. Oh, hey. I don't know, I just can never really... Kesempatan itu kembali digunakan Chris untuk menjadi motivator dadakan. Di sanalah mereka kembali berbincang-bincang tentang banyak hal termasuk kegagalan Nola dalam pernikahan sebelumnya. Banyak hal yang mereka bicarakan termasuk Nola juga meminta agar Chris tak coba-coba mendekatinya. Karena itu bisa saja mengancam posisinya yang sebentar lagi akan diangkat menjadi kepala bagian. Nola juga mendengar kalau Alex dan Eleanor istrinya sangat menyukai Chris. Mereka sangat berharap Chris dan Chloe bisa segera menikah. Chris pun nampak tak terusik ketika niat tersembunyinya terungkap oleh Nola. Ia malah berkata kalau ia tak mungkin mengacaukan semua ini. She wants to marry you. Unless you blow it. And how am I going to blow it? By making a pass at me. What makes you think that's going to happen? Hari berikutnya, Alex mengajak Chris latihan menembak. Di sana Alex mengatakan kalau beberapa bulan ini ia sudah melihat kemampuan Chris. Dan ia ingin Chris memimpin salah satu perusahaan yang baru ia dirikan. And at the beginning of next year, there's going to be a very significant perks. Just to me that you and Chloe have become close. This is basically a tune. Di saat kumpul bersama, Chris begitu dipuji-puji oleh Eleanor dan juga Alex. Di sisi lain, Nola yang ada di situ malah mendapatkan sindiran pedas dari Eleanor yang dianggap memiliki profesi yang tidak jelas, yang sampai sekarang ia selalu gagal di setiap audisi yang ia ikuti. Nola nampaknya tak terima profesinya dibawa-bawa, apalagi di depan Tom. Di situ Tom juga mencoba meminta ibunya tak memicu keributan. Namun Nola terlanjur kesal dan meninggalkan mereka semua. Excuse me. Well, thank you very much. And I'm sorry if I'm raising my... We've had one too many G&Ts. Diam-diam Chris rupanya melihat kepergian Nola. Di tengah hujan deras tersebut, Chris mengejar Nola dan mencoba menenangkan emosinya. Disitulah Nola mencurahkan kekesalannya karena selama ini ia tak pernah dianggap oleh keluarga Tom. Ia merasa marah, tapi ia tak tahu harus marah pada siapa. Di sanalah mereka meluapkan hasrat yang telah lama mereka pendam. Mereka juga tak peduli walaupun hujan begitu derasnya. Beberapa minggu berlalu, satu malam mereka semua menonton opera bersama. Saat Nola keluar untuk menelpon, Chris menanyai Nola kenapa belakangan ini ia sering menghindarinya. Nola pun berkata kalau ia tak ada perasaan apapun pada Chris. Hari itu ia sedang mabuk dan juga dalam kondisi yang tak stabil. Ia meminta Chris berhenti mengejarnya karena ia tak memiliki perasaan apapun pada Chris. Such a good actress, you know, it's not possible. I'm not saying the fantasy didn't cross my mind to get back to reality. Forget it. It's over. Beberapa bulan berlalu di sebuah pesta, Alex mengaku bangga Chris mampu memimpin perusahaan barunya. Di waktu yang sama, Alex dan juga Eleanor meminta Chris segera menikahi Chloe. Chris terus memikirkan apa yang dikatakan Alex dan juga Eleanor. Di saat itulah, ia melihat Tom bersama Nola. I just think we are... Oh God, are you alright? Your stomach.
Singkat cerita, Chris dan Chloe pun akhirnya menikah. Mereka pun akhirnya pindah ke sebuah rumah baru. Tentu saja hal itu membuat Chris mendadak status sosialnya berubah. Begitu juga gaya hidupnya. Did I tell you I'm scared of heights? Really? Chloe. We just Quick. We've been sleeping together for ages. Pada satu hari saat latihan bersama, Tom mengungkapkan sebuah hal mengejutkan, di mana ia mengaku kalau ia dan Nola sudah putus. Tom juga mengaku kalau ia akan segera menikahi sepupunya yang bernama Olivia, sesuai mandat orang tuanya. Nola and I broke up. I thought you were going to get married. Mother rather poisoned the well on that one. Marrying Olivia Sodding Allred, who's her main. Merasa masih punya harapan mendekati Nola, Chris mencoba menelpon Nola. Namun tak ada jawaban. Chris pun akhirnya menyambangi apartemen Nola. Namun sayang di sana Nola dikatakan sudah tak tinggal lagi di situ. Thanks. Sekian bulan berlalu setelah pernikahan mereka. Chloe merasa sudah tak sabar ingin segera punya momongan. Sementara itu, Chris sudah tak tahu harus bagaimana menyikapi hal tersebut. Karena ia merasa ia sudah berusaha semampunya. You may kiss the bride. Just in time. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Satu hari, Chris diminta Chloe menjemputnya di galeri. Namun saat di lobi, Chris tak sengaja melihat Nola. Ia pun mengikuti Nola, namun tiba-tiba Chloe muncul. Chris, this woman from St. Ives. Oh, yes. Chris pun akhirnya mengarang alasan untuk menelpon. Dan setelah mencari-cari, Chris akhirnya menemukan Nola. Namun saat Chris mencoba mengulik informasi, tiba-tiba Chloe muncul. Tentu saja, Chris langsung mengatakan kalau ia tak sengaja bertemu Nola di sana. Dan di luar dugaan, meskipun dalam kondisi tersebut, Chris mampu mendapatkan nomor HP Nola. This is Nola. Hi. I think it's on the 3rd floor, isn't it? Say your phone number. Please. 020794609. Sejak mendapatkan nomor Nola, Chris sering menyendiri untuk menelepon Nola. Seiring waktu berjalan, Chris pun akhirnya berhasil membuat Nola jatuh ke pelukannya. Pertemuan mereka pun semakin intens, hingga Nola pun akhirnya menanyakan sampai di mana cinta Chris untuknya. Nola pun bertanya apakah Chris rela meninggalkan Chloe demi dirinya. Chris pun mengaku kalau ia rela. What I'm doing with you? You're never gonna leave Chloe. Maybe I will. Don't say that unless you mean it. He's just so desperate to get pregnant. Waktu pun berlalu, hubungan Chloe dan Chris tak sehangat yang dulu. Chloe sering mengajak Chris rajin-rajin membajak sawahnya agar bayi mereka cepat jadi. Namun Chris selalu saja ada alasan menghindar dari ajakan istrinya. Di sisi lain, hubungan Chris dan Nola semakin berapi-api. Chris selalu pulang lebih cepat agar bisa mampir ke apartemen Nola. Hubungan mereka pun berjalan lancar tanpa meninggalkan kecurigaan apapun pada Chloe. Hingga pada suatu malam, pelayan mengatakan kalau sekretaris Chris menelpon. Namun ternyata yang menelpon adalah Nola. He's got a really nice man. He's a wonderful new wife. Hello? I tried to call you. What's the matter? I'm pregnant. Tentu saja hal itu langsung membuat Chris kehilangan nafsu makannya. Saat ditanya, Chris berkata kalau sekretarisnya besok tak bisa masuk kerja karena ia sakit. Hari berikutnya, Chris mendatangi Nola, di mana ia menanyakan bagaimana ia bisa membuat Nola hamil, sementara ia selalu gagal membuat istrinya hamil. Nola pun menampik tuduhan kalau ia punya pria idaman lain. Ia berkata kalau bayi ini adalah sepenuhnya milik Chris. How the hell did you get pregnant? I told you that protection, but you couldn't wait. Christ, I can't get my wife pregnant no matter how hard I try. Because you love me and you don't love her. Is that your interpretation? Tak punya pilihan lain, Chris meminta Nola menggugurkan kandungannya. Tapi Nola menolak dengan alasan kalau ia sudah 2 kali melakukannya. Dan ia tak mau melakukannya lagi kali ini. Chris pun tak menjawab apapun dan memilih pergi. Dan ia mengaku akan membawa kabar lain besok. I'm not doing that again. Again? What's Third that? time.
I did it once when I was... Nola, I really can't see any other way. And we'll raise it together. That's obviously not possible. Look, Nola, I have to go. I'll talk to you on Tuesday. Chris, you must... Semakin hari, Chris semakin terlihat kalau ia menyembunyikan sesuatu. Ia sering melamun yang membuat Chloe bertanya apakah ia berselingkuh. Tentu saja Chris menampik tuduhan kalau ia berselingkuh. Ia pun mengaku kalau saat ini ia sedang kecewa karena ia tak juga bisa membuat Chloe hamil. Dan itulah yang selalu membuatnya sering melamun. Because you acted really strangely after... Are you having an affair? No. You are? Di situ terlihat Chloe percaya-percaya saja dengan kata-kata suaminya. To the doctor, we're both perfectly healthy, capable of making a woman pregnant. Maybe I want to have our baby. We haven't been lucky yet, that's all. Chris kemudian menemui Nola dan berkata kalau ia dan keluarga besar Chloe akan berlibur selama 3 minggu. Dan ia meminta Nola tak menelponnya untuk sementara waktu. Chris berjanji ia akan mengatakan semua ini pada Chloe dan ia sudah pasrah pada apapun konsekuensinya. Ucapan tersebut cukup membuat Nola sedikit lega. Namun di hari berikutnya Chloe berkata kalau liburan mereka di-cancel karena salah seorang kerabat mendapat kecelakaan. Chris pun langsung menelpon Nola, namun tiba-tiba ia berubah pikiran. Hello? Hello? Seminggu berlalu, Nola menelpon di mana Chris mengaku sedang di Yunani. Chris pun meminta Nola tak menelpon lagi karena di sekitarnya banyak orang. Chris berjanji ia akan pulang dalam 5 hari. When are you coming home? Chris, Mummy and Papa are leaving. What country are you in? Your mobile's been... I'm in Greece. And that's why I said I'd be home soon and I will call you. Beberapa hari kemudian, Nola tak sengaja melihat Chris keluar dari sebuah toko. Nola pun berpikir kalau Chris ternyata pulang lebih cepat. Di malam harinya, Nola pun mencoba menelpon. Namun Chris mengaku kalau ia sedang ada di Sardinia. Dari situlah Nola sadar kalau Chris telah menipunya. Oh, you're early, sir. I'll bring the car. Lied to me. You lied to me! Hari berikutnya, Nola pun nekat mendatangi Chris ke kantor. Nola begitu histeris, namun Chris berhasil membawanya pulang. Chris pun menjelaskan kalau ia tak berbohong. Ia memang pulang lebih cepat dan tak mengabari Nola. Ia juga mengaku belum sempat menceritakan semua ini pada Chloe, karena Chloe sepertinya kurang sehat. Nola tak peduli dan terus mendesak agar ia bisa bertemu dengan Chloe. Namun Chris melarangnya dengan alasan kalau itu hanya akan memperburuk situasi. What, did you tell her? I was about to and I can't tell her. Then I will. A child together. We don't have to have a child. Nola, be reasonable. I wasn't lying. Tell Chloe. Either you do it or I'll do it. Di malam itu, Chris benar-benar tak bisa memejamkan matanya. Ia terus membayangkan bagaimana nasibnya kelak jika harus menjadi suami Nola. Di hari berikutnya, Chris ke gudang senapan dan mencuri senapan mertuanya dan juga 2 buah peluru. Ia lalu ke tempat Nola, di mana lagi-lagi Nola marah besar karena Chris belum juga menceritakan pada Chloe. Nola pun tak sabar lagi dan berkata kalau ia sendiri yang akan menemui Chloe. Namun Chris berkata kalau malam ini Chloe akan menonton konser bersama keluarga besar. I'm telling her tomorrow, Nola. What more do you want me to do? Night. I can't. Not before she goes to sleep. Nola, tomorrow is fine. Sepulang dari konser, Chloe melihat tas olahraga Chris ada di dapur. Disitulah Chloe mengaku kalau ia sedang mencari kaos olahraganya. Chris pun mengambilkannya dari tas tersebut. Tak sengaja ia menjatuhkan sebuah peluru. Melihat sesuatu di tangan Chris, Chloe pun mencoba bertanya. Chris pun mengaku kalau itu adalah obat asam lambungnya. Chris juga berkata kalau besok mungkin ia akan naik taksi saja, karena ia akan langsung latihan. Setelah itu mereka akan langsung menonton opera. You're tired, my darling. Okay, I will. Di hari berikutnya, Chris mengabari Nola kalau ia ada kabar gembira.
Ia pun meminta Nola segera pulang selepas ngantor. Nola pun nampak begitu happy mendengar kabar tersebut. Selepas rapat kliennya hari itu, Chris pun langsung pergi ke tempat Nola. Dan sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu. Good. Yes. Chris kemudian mengetuk pintu apartemen tetangga sebelah yang bernama Nyonya SB. Disitulah Chris berkata kalau ia adalah pacar Nola dan ia diminta Nola kemari untuk mengecek siaran TV yang sering kesemutan. Yes. The tennis instructor. Tanpa curiga sedikit pun dan karena memang sudah mengenalnya, Chris pun diizinkan masuk. Saat Nyonya SB ke dapur, Chris merakit senapannya dan tiba-tiba ia menembak Nyonya SB. Dengan tubuh yang masih gemetar hebat, Chris mengobrak-abrik seisi rumah dan juga mengambil semua perhiasan yang ia dapatkan. Rupanya Chris ingin meninggalkan kesan kalau Nyonya SB tewas karena dirampok. Di waktu yang sama, Nola juga dalam perjalanan pulang. Chris masih belum beranjak karena ia sepertinya ingin menunggu Nola pulang. Hingga tak lama kemudian, seorang tetangga bernama Ian mengetuk pintu rumah Nyonya SB. Tapi karena tak kunjung keluar, Ian pun pergi. Melihat jam Nola pulang kantor, Chris pun berjaga-jaga di depan pintu. Tak lama, Nola pun keluar dari lift. Dan disitulah Chris langsung menembak Nola. Nola. Di waktu bersamaan, Chloe menunggu kedatangan Chris yang sudah berjanji akan menemaninya menonton opera. Dalam perjalanan, Chris masih terus meratapi apa yang telah ia perbuat. Setibanya di opera, Chris masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi. Sementara itu, polisi sudah ada di lokasi kejadian. Melihat kondisi rumah yang berantakan seperti itu, mereka pun menyimpulkan bahwa Nyonya SB dihabisi rampok. Begitu juga Nola yang dihabisi karena mungkin dianggap saksi mata. Di sana juga tak ditemukan jejak apapun dari si pelaku. Someone's robbed and killed the old lady, run into the rice woman coming in, so they've shot her too, because they saw a chance to make an additional score at the wrong moment. It's cleared out the air. Keesokan harinya, Chloe kaget bukan main melihat berita koran tentang tewasnya Nola. Chris di situ pura-pura juga kaget melihat kabar tersebut. Oh my God. God, Nola. Coming home from work and someone who was already by chance and she... Satu keluarga itu nampak saling menelpon untuk mengabarkan berita kematian Nola. Mereka merasa prihatin dengan apa yang telah menimpa Nola. I mean, disturb the burglar or... And you know they weren't exactly friends. I just can't believe it. It's just... Hari berikutnya, Chris mengembalikan senapan mertuanya. Chris benar-benar melakukan semuanya dengan begitu rapi, tanpa menimbulkan kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Hang on, there he is. There you are. Di hari yang sama juga, Chloe dan Chris memberikan kabar mengejutkan pada keluarganya, di mana saat ini Chloe mengaku hamil. Tak berselang lama, Chris mendapatkan telepon dari asistennya, di mana seorang detektif memintanya datang ke kantor polisi. Di situ Chris menanyakan ada urusan apa detektif menelponnya. Detektif yang bernama Banner berkata kalau ia tak bisa mengatakannya di telepon. I was wondering if there was a time you could drop in. In reference to what? Just a few questions, and I'm sure you'd prefer it to be discreet. I have no reason to bring a... Dalam perjalanan ke kantor polisi, Chris mampir ke kanal, di mana ia melemparkan semua perhiasan dan obat-obatan yang ia dapat dari apartemen Nyonya SB. Akan tetapi, Chris tak tahu kalau sebuah cincin tertinggal di pinggiran kanal. Setibanya di kantor polisi, Chris mulai ditanya apakah ia mengenal Nola.
Tentu saja Chris hanya bercerita kalau ia hanya kenal begitu saja karena Nola adalah pacar Tom iparnya. Saat ditanya kapan terakhir kali ia melihat Nola, Chris berkata kalau ia bertemu dengan Nola setahun yang lalu. Acquainted with either of the victims? She was engaged for a time to... Tom Hewitt. That's correct. And when did you last see her? That was a long time ago. Tiba-tiba Banner mengeluarkan buku diari Nola yang di dalamnya berisikan kisah percintaannya dengan Chris. Banner pun meminta Chris mengakui hubungan gelapnya dengan Nola. Are you aware that Nola Rice kept a diary? You're all over it. You can't blame me for trying to hide the fact that... Tak ada pilihan lain, Chris pun akhirnya mengakui perihal perselingkuhannya dengan Nola. Namun Chris menampik tuduhan kalau dialah yang menghabisi Nola. Chris meminta Banner berbaik hati untuk merahasiakan ini dari istrinya, karena saat ini istrinya sedang hamil. Akan sangat berpengaruh buruk bagi mental Chloe dan juga janinnya jika ia sampai mendapatkan kabar seperti ini. Chris kembali mengingatkan kalau Nola dibunuh rampok karena dianggap saksi mata. Dan itu sudah jelas kalau polisi harus mengejar rampok tersebut, bukannya asal menjadikan seseorang sebagai tersangka hanya karena riwayat hubungan gelapnya dengan Nola. You were going to leave your wife and marry Miss Rice. No, I did not. If and I are trying very hard to have a baby. Obvious that somebody killed a neighbor and she... Petugas Banner pun berkata kalau memang tugasnya menginterogasi semua orang yang pernah berhubungan dengan Nola. Dan ia hanya mencari satu petunjuk. Apalagi cuma Chris satu-satunya orang yang ada dalam buku diari Nola. Chris kemudian memberikan nomor HP-nya dan meminta Banner tak menelpon lagi ke rumah. Ia pun meminta belas kasihan Banner untuk merahasiakan hal tersebut. Call me on my mobile. Me? No. Banner lalu bertanya apakah Chris memiliki shotgun. Chris nampak gugup lalu berkata kalau mertuanya punya, tapi ia tidak. Banner kemudian mengajak Mike partnernya berdiskusi, di mana Banner nampak menaruh curiga pada Chris. Namun Mike berkata kalau dilihat dari tampangnya mana mungkin orang semacam Chris mampu membunuh. Ia bahkan tak memiliki riwayat buruk di catatan kepolisian. Di saat tengah malam, Chris tiba-tiba terbangun di atas meja kerjanya. Dan tiba-tiba ia mendengar suara gaduh di dalam rumah. Chris kemudian beranjak untuk membasuh wajahnya. Tiba-tiba saja Nola mendatanginya. Chris nampak tak begitu terkejut. Ia pun berkata kalau saat itu menarik pelatuk senapannya bukanlah hal mudah baginya. Namun itu semua harus ia lakukan. Nyonya SB juga muncul dan menanyakan kenapa ia juga dihabisi padahal ia tak tahu apa-apa. Chris pun berkata kalau Nyonya SB hanyalah pengalih perhatian karena ia sebetulnya hanya menargetkan Nola. Dan ternyata itu semua adalah mimpi dari detektif Banner. Nola, it wasn't easy. Okay, I could pull the trigger. You were collateral. Chris Wilton killed him. Banner kemudian menceritakan mimpinya itu pada Mike, di mana ia yakin betul kalau Chris lah yang membunuh Nyonya SB dan kemudian membunuh Nola. Chris dengan sengaja membunuh Nyonya SB untuk membuat sebuah pengalih perhatian agar terkesan kematian mereka dilakukan oleh seorang rampok. Banner benar-benar yakin kalau ia akan memecahkan kasus tersebut. Namun hari itu Mike juga mengabarkan kalau semalam ada pembunuhan seseorang yang diyakini sebagai seorang rampok yang dihabisi oleh rekannya sendiri. Yang mana di saku korban tersebut ditemukan sebuah cincin yang terukir nama Nyonya SB. Banner pun nampak tersentak dan tak percaya dengan apa yang ia dengar. There was another shooting in the area last night. Looks like a drug sale turned nasty. Old woman's wedding ring was right in his pocket. I don't believe it. Come on, I'll buy you breakfast. Mike kemudian mengajak Banner makan siang dan melupakan kasus tersebut karena ia yakin Chris tak bersalah. Baginya Chris hanya seorang suami biasa yang sayangnya mencintai wanita lain yang kebetulan adalah korban pembunuhan. Careful. I'm always afraid they'll drop champagne. 8 bulan berlalu, Chloe membawa bayi laki-lakinya ke rumah si kakek.
Terlihat semua nampak begitu bahagia dengan kehadiran anggota baru dalam keluarga tersebut. Sementara itu, di saat semua begitu happy, Chris nampak begitu terdiam. Tentu saja ia masih berpikir kalau suatu saat ia harus membayar apa yang telah ia lakukan. Jadi kalau kita lihat, Chris bukanlah pembunuh karena emosi sesaat. Ia bukanlah seperti karakter gelap dari awal film ini. Ketika Nola mengancam stabilitas hidupnya, status sosial, uang, pernikahan dengan keluarga kaya, ia pun memilih solusi paling ekstrim, yaitu menghabisi Nola demi menyelamatkan posisinya. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.